Halo pemirsa, saya Hana Pauline Runte dari Perguruan Advent Salemba akan membacakan buku kemenangan akhir pasal 13 halaman 208 berjudul Negeri Belanda dan Skandinavia. Di negeri Belanda, kelaliman kepausan lekas menimbulkan protes. 700 tahun sebelum zaman Luther, Paus Roma tanpa takut dituduh oleh dua orang uskup yang telah pernah dikirim sebagai duta ke Roma. Mereka telah mengetahui tabiat sebenarnya Sri Paus. Allah telah menjadikan gereja permaisurinya, istrinya, untuk menjadi pemelihara yang agung selama-lamanya bagi keluarganya, dengan mas kawin yang tidak akan luntur atau binasa, dan memberikan kepadanya mahkota kekal dan tongkat kekuasaan, yang kesemuanya memberikan keuntungan kepadamu seperti pencuri yang tercegat. Engkau menempatkan dirimu di bait suci seperti Allah. Gantinya sebagai gembala, engkau telah menjadi serigala kepada domba-domba. Engkau membuat kami percaya bahwa engkau adalah uskup tertinggi, tetapi engkau bahkan bertindak bagaikan seorang lalim, yang sebenarnya engkau harus menjadi hamba kepada hamba-hamba seperti yang engkau katakan, namun engkau telah berusaha menjadi tuan segala tuan. Engkau membuat perintah-perintah Allah jatuh kepada kehinaan. Roh Kudus adalah pembangun semua gereja sejauh dunia masih terbentang. Kota Allah kita, di mana kita menjadi warganya, meliputi seluruh alam semesta. Kota Allah itu lebih besar dari kota yang disebut nabi-nabi kudus Babel yang berpura-pura bersifat ilahi, mengangkat dirinya ke langit dan menyombongkan diri bahwa hikmatnya kekal. Dan akhirnya, walaupun tanpa alasan, ia mengaku bahwa ia tidak pernah salah atau tidak akan pernah salah. Brand History of the Reformation in and About the Low Countries, bagian 1 halaman 6. Yang lain bangkit menggemakan protes ini dari abad ke abad. Dan guru-guru pada zaman itu yang menjelajahi berbagai negeri dan dikenal dengan berbagai nama, menghidupkan tabiat misionaris Vaudois dan menyebarkan kemana-mana pengetahuan Injil itu memasuki negeri Belanda. Ajaran atau doktrin mereka menyebar dengan cepat. Alkitab Waldensia mereka terjemahkan dalam bentuk ayat-ayat ke dalam bahasa Belanda. Mereka menyatakan bahwa ada keuntungan besar di dalamnya. Tak ada lelucon, tidak ada cerita dongeng, tidak ada hal yang sepele, tidak ada kekurangan, tetapi semuanya adalah perkataan kebenaran. Memang benar, di sana-sini ada kerak-kerak yang mengeras, tetapi sumsum dan manisnya apa yang baik dan suci dengan mudah bisa ditemukan di dalamnya. Brand bagian 1 halaman 14. Demikianlah dituliskan oleh sahabat iman zaman kuno pada abad ke-12. Sekarang mulailah penganiayaan Romawi. Tetapi di tengah-tengah tumpukan kayu bakar dan penganiayaan, orang-orang percaya terus bertambah. Mereka dengan teguh menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya pedoman agama yang tidak bisa salah, dan bahwa tak seorang pun harus dipaksa untuk mempercayainya, tetapi harus dimenangkan dengan khotbah. Martin Jilid 2 halaman 87. Ajaran Luther mendapat tanah subur di negeri Belanda. Orang-orang yang sungguh-sungguh dan setia bangkit untuk mengkhotbahkan Injil. Dari salah satu provinsi negeri Belanda, muncullah Menno Simons, seorang Katolik Roma yang terdidik dan yang diurapi kepada keimamatan. Ia sama sekali masih buta mengenai Alkitab, dan ia tidak akan membacanya karena takut tertipu menjadi bidat. Pada waktu keraguan-raguan mengenai doktrin penjelmaan roti dan air anggur menjadi daging dan darah Kristus atau transubstantiation mengganggu pikirannya, ia menganggapnya sebagai godaan setan, dan oleh doa dan pengakuan ia berusaha membebaskan diri dari gangguan itu, tetapi sia-sia. Dengan hidup boros, ia berusaha untuk mendiamkan suara hati nuraninya yang mengganggunya, namun tanpa hasil apa-apa. Setelah beberapa waktu lamanya, ia dituntun untuk mempelajari buku Perjanjian Baru. Dan buku ini bersama-sama dengan tulisan-tulisan Luther membuat ia menerima iman yang diperbarui. Segera sesudah itu, ia menyaksikan di kampung yang berdekatan pemenggalan kepala seseorang yang dihukum mati oleh karena dibaptiskan ulang. Hal ini menuntunnya mempelajari mengenai baptisan bayi. Ia sama sekali tidak menemukan bukti-bukti di dalam Alkitab mengenai hal ini, tetapi menemukan bahwa pertobatan dan imanlah sebagai syarat untuk menerima baptisan. Menno mengundurkan diri dari gereja Roma dan membaktikan hidupnya kepada pengajaran kebenaran yang telah diterimanya. Suatu golongan orang-orang fanatik telah bangkit, baik di negeri Belanda
maupun di Jerman yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak masuk akal dan yang menghasut, melanggar hukum dan kesopanan, dan menimbulkan kekerasan dan pemberontakan serta huru-hara. Menno melihat akibat yang mengerikan yang diakibatkan oleh gerakan ini, dan dengan keras ia menentang ajaran-ajaran yang salah dan rencana-rencana liar golongan fanatik itu. Namun, banyak orang yang telah disesatkan oleh kaum fanatik ini telah meninggalkan ajaran-ajaran sesatnya. Masih ada tinggal beberapa keturunan orang Kristen purba, buah-buah dari pengajaran Waldensia. Menno bekerja dengan bersemangat dan berhasil di antara golongan-golongan ini. Selama 25 tahun, ia bersama istrinya dan anak-anaknya mengembara, menanggung kesulitan besar, pengucilan, dan sering yang membahayakan nyawanya. Nama saya Dewi Tamu Bolon dari Perguruan Advent Salemba, ingin melanjutkan bacaan dari Kemenangan Akhir pasal 13 dari halaman 210. Ia menjelajahi negeri Belanda dan Jerman bagian utara, terutama bekerja di antara golongan-golongan rakyat biasa, namun berusaha menyebarluaskan pengaruhnya. Secara alamiah, ia pandai berbicara. Meskipun mempunyai pendidikan yang terbatas, ia mempunyai integritas yang tidak goyang, mempunyai kerendahan hati dan tabiat yang lemah lembut, dan seorang yang tulus dan saleh yang sungguh-sungguh sehingga nyata dalam hidupnya semua ajaran-ajaran yang diajarkannya dan membawa rasa keyakinan orang-orang banyak. Pengikut-pengikutnya tersebar, berpencar di mana-mana, dan ditindas. Mereka sangat menderita oleh karena disamakan dengan pengikut-pengikut monster yang fanatik. Tetapi banyak sekali yang bertobat atas usahanya. Doktrin yang dibarui itu lebih banyak diterima di negeri Belanda daripada dimanapun. Di beberapa negara pengikut-pengikutnya mengalami penganiayaan yang mengerikan. Di Jerman, Charles V telah melarang pembaruan dan dengan gembira membunuh pengikut-pengikutnya di tiang pembakaran. Tetapi para pangeran berdiri sebagai penghalang melawan kelalimannya. Di negeri Belanda, kuasanya lebih besar lagi, dan dekret penganiayaan dikeluarkan susul-menyusul dengan cepat. Membaca Alkitab, mendengarkannya atau mengajarkannya, atau bahkan berbicara mengenai itu akan mendatangkan hukuman mati di atas tiang pembakaran. Berdoa kepada Allah di tempat tersembunyi, tidak menyembah patung atau menyanyikan nyanyian mazmur juga bisa dihukum mati. Bahkan mereka menyangkal kesalahannya juga dipersalahkan. Jika laki-laki, dibunuh dengan pedang, dan jika wanita, dikubur hidup-hidup. Ribuan orang binasa di bawah pemerintahan Charles dan Philip II. Pada suatu waktu, seluruh anggota suatu keluarga dibawa ke hadapan pemeriksa, dituduh menghindari upacara misa dengan berbakti di rumah. Pada pemeriksaan ini, yang biasa dilakukan dengan rahasia, anak yang paling muda menjawab, "Kami bertelut berdoa, kiranya Allah menerangi pikiran kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya pemerintahannya makmur, sejahtera, dan hidupnya berbahagia. Kami berdoa bagi hakim-hakim kami, semoga Allah melindunginya." Waili bagian 18 pasal 6. Sebagian dari para hakim yang mendengarnya sangat terkesan. Namun sang ayah dan seorang dari anak-anaknya dihukum mati di tiang pembakaran. Kemarahan para penganiaya diimbangi iman para syuhada, bukan hanya para lelaki, tetapi juga perempuan cantik yang lemah lembut dan wanita-wanita muda menunjukkan keberanian yang pantang mundur. Para istri berdiri di samping tiang pembakaran suaminya, dan sementara suami menahan api yang membakarnya, mereka membisikkan kata-kata penghiburan atau menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memberi semangat. Wanita-wanita muda memasuki lubang kubur mereka seolah-olah mereka memasuki kamar mereka pada waktu mau tidur malam, atau pergi ke tempat pembakaran dengan memakai pakaian terbagusnya seolah-olah mereka mau pergi ke pesta pernikahan. Waili bagian 18 pasal 6. Seperti pada waktu kekafiran berusaha membinasakan Injil, darah orang-orang Kristen menjadi benih kabar Injil. Lihat Tertullian's Apology, alinea 50. Penganiayaan menambah jumlah orang-orang yang bersaksi bagi kebenaran. Tahun demi tahun, raja semakin gusar oleh tekad orang-orang yang tak tertundukkan itu, lalu berusaha meningkatkan usaha-usaha kejamnya, tetapi hasilnya sia-sia. Di bawah William dari Orange, akhirnya revolusi membawa kebebasan beribadah kepada Allah bagi negeri Belanda.
Di pegunungan Piedmont, di dataran Prancis dan pantai-pantai negeri Belanda, kemajuan pekabaran Injil ditandai dengan pertumpahan-pertumpahan darah murid-murid Injil. Tetapi di negeri-negeri di sebelah utara, Injil itu masuk dengan aman. Mahasiswa-mahasiswa di Wittenberg yang kembali ke kampung halamannya membawa iman yang dibarui itu di Skandinavia. Penerbitan tulisan-tulisan Luther juga menyebarkan terang kebenaran itu. Orang-orang utara yang sederhana dan keras berbalik dari kebejatan, kemegahan, dan ketahyulan Roma dan menyambut kemurnian kesederhanaan dengan kebenaran yang memberi kehidupan Alkitab. Tausen, sang pembaru Denmark, adalah seorang anak petani. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan intelektual yang keras. Ia haus akan pendidikan, tetapi keinginannya ini tidak bisa terpenuhi oleh karena keadaan orang tuanya. Kemudian ia memasuki sebuah biara. Di sini, kemurnian hidupnya bersama-sama dengan kemajuannya dan kesetiaannya menjadikannya disenangi oleh atasannya. Ujian menunjukkan bahwa ia mempunyai bakat yang menjanjikan pelayanan yang baik bagi gereja di masa yang akan datang. Diputuskan untuk menyekolahkannya di suatu universitas di Jerman atau di Nederland. Pemuda ini diizinkan memilih sendiri sekolah yang ia sukai dengan satu syarat, bahwa ia tidak boleh pergi ke Wittenberg. Sarjana-sarjana gereja tidak boleh dipengaruhi dengan racun bidat. Demikianlah kata para biarawan itu. Tausen pergi ke College, yang kemudian sebagaimana sekarang menjadi salah satu benteng pertahanan Romanisme. Di sini ia segera muak dengan ilmu mistik para pengajar. Kira-kira pada waktu yang sama ia mendapat tulisan-tulisan Luther. Ia membacanya dengan kagum dan dengan senang. Dan dengan kerinduan yang besar, ingin menikmati pengajaran pribadi pembaru itu. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pasal 13 di buku Kemenangan Akhir. Kita lanjutkan di halaman 212. Tetapi dengan berbuat demikian, ia harus siap menanggung resiko melawan atasan biaranya dan kehilangan dukungannya. Ia segera membuat keputusan. Dan tidak lama sudah itu, ia mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di Wittenberg. Sekembalinya ke Denmark, kembali ia pergi ke biaranya. Tak seorang pun yang menduga bahwa ia adalah pengikut Lutheranisme. Ia tidak membukakan rahasianya, tetapi berusaha menuntun orang-orang kepada iman yang lebih murni dan kehidupan yang lebih suci tanpa menimbulkan prasangka buruk teman-temannya. Ia membuka Alkitab dan menjelaskan arti yang sebenarnya, dan akhirnya mengajarkan Kristus kepada mereka sebagai kebenaran bagi orang-orang berdosa dan satu-satunya harapan keselamatan. Kepala biara sangat marah kepadanya. Ia telah mengharapkannya sebagai seorang pembela Roma yang berani. Ia segera dipindahkan dari biaranya ke biara yang lain dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan dengan pengawasan yang ketat. Para pengawal yang baru ketakutan karena beberapa biarawan segera menyatakan mereka bertobat kepada Protestanisme. Melalui terali-terali ruang tahanannya, Tausen berkomunikasi kepada teman-temannya mengenai pengetahuan kebenaran. Seandainya para pater Denmark cakap dalam perencanaan gereja mengenai penganan para bidat, maka suara Tausen tidak akan pernah lagi kedengaran. Mereka mengeluarkan, tetapi sebagai gantinya mengirim dia ke dalam penjara di bawah tanah. Mereka mengeluarkannya dari biara. Sekarang mereka menjadi tidak berdaya. Dekret kerajaan baru saja dikeluarkan yang memberi perlindungan kepada guru-guru doktrin baru. Tausen mulai berkhotbah. Gereja-gereja terbuka baginya dan orang-orang pun berduyun-duyun datang mendengarkannya. Yang lain juga mengkhotbahkan firman Allah. Alkitab Perjanjian Baru yang diterjemahkan ke dalam bahasa Denmark diedarkan secara luas. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengikut Paus untuk menghancurkan pekerjaan itu justru meluaskannya. Tidak berapa lama kemudian Denmark menyatakan menerima iman yang diperbarui itu. Juga di Swedia, para pemuda yang telah meminum air dari sumur Wittenberg membawa air hidup itu ke negeri mereka dan memberikannya kepada orang-orang di negerinya. Dua orang pemimpin pembaruan Swedia, Olaf dan Laurentius Petri, anak-anak seorang pandai besi dari Orebro, belajar dari Luther dan Melanchthon. Dan kebenaran yang mereka telah pelajari, mereka ajarkan dengan rajin. Sebagaimana pembaru besar itu, Olaf membangunkan orang-orang oleh semangatnya dan kemahirannya berbicara, sementara Laurentius seperti Melanchthon adalah orang yang saleh terpelajar, penuh pikiran dan tenang.
Keduanya adalah orang-orang saleh yang giat, yang mempunyai pencapaian teologi yang tinggi, dan yang mempunyai keberanian yang sangat dalam memajukan kebenaran. Oposisi para pengikut Paus tidak berkurang. Imam-imam Katolik menggerakkan orang-orang bodoh dan penganut ketahyulan. Katolik menggerakkan orang-orang bodoh dan penganut tahyulan. Olaf Petri sering diserang oleh orang banyak, dan dalam beberapa kejadian hampir-hampir tidak dapat menyelamatkan jiwanya. Akan tetapi, para pembaru itu sebenarnya disukai dan dilindungi oleh raja. Di bawah kekuasaan gereja Roma, rakyat tenggelam dalam kemiskinan dan diempas oleh penindasan. Mereka buta akan Alkitab, dan agama mereka hanya sekedar tanda-tanda dan upacara yang tidak membawa terang ke dalam pikiran. Mereka kembali kepada kepercayaan ketahyulan dan praktik-praktik kekafiran nenek moyang mereka. Bangsa ini terbagi ke dalam dua bagian yang bersaing satu sama lain, dan permusuhan mereka itu menambah penderitaan semua orang. Raja bermaksud untuk mengadakan pembaruan dalam negara dan gereja, dan ia menyambut para pembantu yang berkemampuan ini dalam melawan Roma. Di hadapan raja dan orang-orang terkemuka Swedia, Olaf Petri dengan kemampuan besar mempertahankan ajaran-ajaran iman yang diperbarui itu melawan jago-jago Romawi. Ia menyatakan bahwa pengajaran para Peter atau padri diterima hanya kalau itu sesuai dengan Alkitab, bahwa doktrin-doktrin penting mengenai iman disajikan di dalam Alkitab dengan cara yang jelas dan sederhana sehingga semua orang bisa mengerti. Kristus berkata, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku," seperti ditulis dalam Yohanes 7 ayat 16. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa kalau ia memberitakan Injil yang lain selain dari ia yang sudah mati, ia yang sudah terima, terkutuklah dia. Kita bisa temukan dalam Galatia 1 ayat 8. Jadi bagaimana sekarang, kata pembaru itu? Orang-orang lain harus menganggap menampilkan dogma dengan sesuka hati dan memperlakukannya sebagai sesuatu yang perlu bagi keselamatan. Wiley bagian 10 pasal 4. Ia menunjukkan bahwa dekret gereja tidak berwenang jika kalau bertentangan dengan perintah-perintah Allah, dan mempertahankan prinsip-prinsip Protestan yang utama bahwa hanya Alkitab saja satu-satunya peraturan dan ukuran iman dan perbuatan. Kontes ini walaupun dilakukan dengan keadaan yang samar-samar menunjukkan kepada kita jenis-jenis orang yang bentuk lapisan dan barisan prajurit para pembaru. Mereka tidak buta huruf, tidak mendukung sesuatu sekte, dan bukan penentang-penentang yang suka ribut jauh dari itu. Mereka adalah orang-orang yang telah mempelajari firman Allah dan mengetahui benar bagaimana menggunakan senjata yang diberikan oleh Alkitab. Dalam hal pengetahuannya, mereka telah mendahului zamannya. Nama saya Felix dari Perguruan Advent Salemba. Saya akan melanjutkan bab 13 di halaman 214. Bila mana kita memusatkan perhatian kita pada pusat-pusat mengagumkan seperti Wittenberg dan Zurich, dan pada teman-teman atau nama-nama seperti Luther dan Melanchthon, Zwingli dan Oecolampadius, kita cenderung mengetahui bahwa mereka adalah pemimpin pergerakan itu. Dan sewajarnya lah kita mengharapkan adanya kuasa luar biasa dan kemahiran yang luas pada mereka. Tetapi tidak demikian dengan bawahan mereka. Baiklah kita memandang kepada gedung kesenian yang tidak terkenal di Swedia dengan nama-nama sederhana Olaf dan Laurentius Petri. Mulai dari guru-guru sampai pada murid-murid, apakah yang kita dapati? Para sarjana dan pakar-pakar teologi, orang-orang yang telah menguasai seluruh sistem kebenaran Injil dan yang telah memperoleh kemenangan dengan mudah atas orang-orang yang pandai memutarbalikkan argumentasi di sekolah-sekolah dan pemuka-pemuka Roma. Willy bagian 10 pasal 4. Sebagai akibat dari perdebatan ini, Raja Swedia, imam Protestan, dan tidak lama kemudian Majelis Nasional menyatakan dukungannya. Alkitab Perjanjian Baru diterjemahkan ke dalam bahasa Swedia oleh Olaf Petri, dan Raja ingin kedua bersaudara itu menerjemahkan seluruh Alkitab. Dengan demikian, untuk pertama kalinya rakyat Swedia menerima firman Allah dalam bahasa mereka sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat memerintahkan agar di seluruh kerajaan itu para pendeta menerangkan Alkitab, dan agar anak-anak di sekolah-sekolah diajar untuk membaca Alkitab. Dengan tetap dan pasti kegelapan, kebodohan, dan ketahyulan diusir oleh terang Injil. Bangsa itu mengalami kemajuan dan kebesaran yang belum pernah dialami sebelumnya.
setelah dibebaskan dari penindasan Romawi. Swedia menjadi salah satu benteng pertahanan Protestanisme. Sahabat kemudian, pada waktu bahaya yang paling sengit, bangsa yang kecil dan lemah ini satu-satunya di Eropa yang berani memberikan pertolongan, membantu melepaskan Jerman dari perang 30 tahun yang sengit. Tampaknya semua negara Eropa bagian utara akan kembali berada di bawah kelaliman Roma. Tentara Swedia lah yang menyanggupkan Jerman untuk mengalahkan kepausan, untuk menangkan toleransi bagi kaum Protestan, pengikut-pengikut Calvin maupun Luther, dan mengembalikan kebebasan hati nurani pembaruan. Jadi, yang telah kita baca dari bab 13 ini tentang negara Belanda dan Skandinavia dapat kita ambil bahwa bagaimana perjuangan mereka untuk menanamkan Alkitab atau kebenaran di negara mereka yang dibawakan oleh penggerak mereka yang seperti Luther, Zunrich, Wittenberg, dan yang lain-lainnya. Mereka sangat berjuang untuk menyebarluaskan kebenaran tentang Alkitab dan tentang Allah di negara mereka, tetapi di negara kita sendiri yang sudah mendekati akhir zaman ini, marilah kita sama-sama lebih dekat dan lebih sering membaca Alkitab agar kita mengetahui kebenaran dan dapat bertobat, dan juga kita akan masuk surga nantinya. Dan mungkin saja bila mana ada orang gereja yang bertanya atau orang luar Kristen atau Advent yang menanyakan kita tentang Allah, kita dapat menjawab pertanyaan mereka yang mereka lanturkan dengan gampang, dan juga mengajak mereka untuk mengikuti kita dan masuk dalam kebenaran, dan bersama-sama dengan Dia bersukaria kita masuk ke surga nanti. Demikian yang dapat saya terangkan. Terima kasih.